Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini, Minggu 19 Juni tahun 2022. Dan kita karena anugerahnya akan mempelajari Mazmur 101. Lebih daripada itu, Tuhan tolong kita untuk dapat melaksanakan dalam kehidupan. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudariku yang ditambahkan usia 1 tahun lagi. Doa saya semoga saudara sehat secara rohani dan jasmani, tambah maju di dalam mengasihi Tuhan. Diberkati dengan apa yang saudara kerjakan dan tentunya bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, mari kita berdoa mohon berkat Tuhan untuk firman Tuhan ini. Bapa yang baik, terima kasih 1 minggu sudah Tuhan tolong kami. Semua hanya karena kasih, anugerah, setia, kesabaran Tuhan. Kami sadar itu. Mohon ampun buat semua dosa salah kami kepada Tuhan dan sesama kami. Mohon kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena kami tahu itu perintah-Mu dan karena kami tahu itu tidak mudah. Mampukan kami ya Allah. Kami buka hati kami untuk belajar firman-Mu dan tolong kami untuk bisa melakukan. Kami rindu hidup kami tambah hari tambah menyenangkan Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus dengan percaya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 101 sambil kita mendengarkan Alkitab bersuara. Tentu kita lakukan semuanya itu dengan seksama. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagi-Mu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu tak akan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Temanya tentang seorang raja bernazar. Mazmur ini diperkirakan disusun oleh Daud pada awal pemerintahannya sebagai raja Israel. Ia bernazar atau berjanji kepada Tuhan untuk melaksanakan sesuatu yang sangat baik. Kita akan pelajari apa janjinya. Daud mempunyai keinginan besar untuk hidup dengan standar yang benar dan semua tindakannya mempermuliakan Tuhan. Dengan cara yang pertama,
menghindarkan diri dari segala hal yang jahat, hal-hal berdosa yang membuatnya menjadi murtad. Yang kedua, Daud menghindari untuk bersahabat dengan orang-orang jahat, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak takut, tidak hormat pada Tuhan. Mereka yang terbiasa merasa nyaman dengan hidup dalam dosa. Antara lain cirinya biasa saja untuk memfitnah, mengumpat, memaki-maki, omongan kasar. Biasa saja berdusta, tipu daya. Ya, mari kita lihat di ayat 6. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tidak bercela akan melayani aku. Ini prinsip yang benar. Daud memilih sahabat atau rekan kerja, orang-orang terdekatnya, ring satunya adalah orang-orang saleh, orang-orang benar. Karena sahabat itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan. Sebab itu, mari kita memilih orang-orang yang menghormati Tuhan, tidak suka melakukan dosa sebagai sahabat atau teman terdekat, apalagi sebagai pasangan hidup kita. Jadi jangan asal. Sahabat kita yang paling baik, yang paling setia tentu kita tahu bahwa adalah Yesus Tuhan kita. Tapi sebagai makhluk sosial, kita juga memerlukan orang-orang lain. Sekali lagi, pilihlah sahabat, teman-teman terdekat, orang-orang yang hidup hormat atau takut akan Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, Daud mau hidup rendah hati, alias tidak sombong, karena ia sadar benar siapa dia. Bahwa segala yang baik itu adalah semata-mata berkat Tuhan atau titipan Tuhan saja sifatnya. Dan kelak semua harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Demikian saya dan saudara, kita harus sadar bahwa siapa kita, bukan siapa-siapa. Kalau kita menerima yang baik, itu dari Tuhan, titipan Tuhan. Kita harus lakukan sebaik-baiknya menurut standar Tuhan, sebab kita harus mempertanggungjawabkan. Jadi tidak ada alasan untuk menjadi sombong, lupa diri. Yang keempat, Daud katakan dia mau hidup benar, tidak bercela. Tidak kutaruh di depan mataku perkara dursila. Lihatlah di ayat 3. Tidak kutaruh di depan mataku perkara dursila. Saudara, kita harus berhati-hati menguasai diri untuk melihat, menonton hal-hal yang memuaskan hawa nafsu, hal-hal jahat, atau tontonan yang mengandung kuasa-kuasa kegelapan melalui TV, film, bacaan, dan lain sebagainya. Dan ternyata kita mengetahui ya saudara, di dalam 2 Samuel 11 dan 12, 2 Samuel 11 dan 12 dikatakan bahwa dalam jalan kehidupan Daud selanjutnya, ternyata mempraktekkan nazar atau tekad sangat sulit, tidak semudah mengucapkan. Daud akhirnya jatuh dalam dosa karena tidak menguasai diri. Ini dimulai dari melihat. Dia melakukan perzinahan dengan Batsheba, istri Uria. Dan dia membuat taktik agar Uria terbunuh. Saudara boleh lihat di dalam 2 Samuel 11 sampai 12. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lihat, kita baca, kita tonton, kita sukai. Karena itu adalah pintu atau jerat, lubang terhadap dosa. Kiranya kita sungguh-sungguh mengintrospeksi hal ini dan tentunya bertobat. Yang keenam, Daud sadar bahwa harus hidup dalam ketulusan hati. Hidup suci, terutama dimulai dari dalam rumah, di dalam keluarga. Ya. Hidup saleh, hidup benar, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, itu seharusnya diwujudkan pertama dalam keluarga. Karena keluarga adalah wadah pembentukan iman dan karakter, tanpa topeng, tanpa selubung, tanpa kepura-puraan, yaitu di keluarga. Seharusnya keluarga mau, rindu, mengasihi, menghormati Tuhan.
Seharusnya keluarga bersama-sama menyembah, mencari Tuhan di dalam doa, pujian, mempelajari firman Tuhan dengan benar dan sistematis, dan mempraktekkannya di dalam keluarga. Untuk saling menghormati, saling menghargai, saling mengampuni, saling mengerti, saling mempraktekkan. Saya tahu itu sangat sulit. Saya pun sedang di dalam proses untuk mampu melakukan hal itu. Dan peran orang tua sebagai teladan itu mutlak. Tuhan tolong kita untuk bisa melakukan hal itu. Selanjutnya Daud sadar untuk bisa melakukan poin 1, 2, 3, 4, 5, ia sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Untuk bisa melakukan ikrar tersebut, dia sangat butuh Tuhan tolong dia. Sebab hidup benar, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan itu bersumber dari kesediaan hati yang terus menerus, tiap hari, tiap waktu, untuk mau taat pada perintah dan kehendak Tuhan. Untuk memprioritaskan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan bukan yang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan hari ini sangat tajam sebagai pedang bermata dua. Sebelum menusuk saudara, menusuk saya lebih dahulu pembicaranya. Tetapi Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan mengasihi kita. Firman Tuhan ini mengajar kita harus hidup berintegritas di hadapan Tuhan. Dengan cara selalu dekat, mempunyai hubungan pribadi yang benar dan erat dengan Tuhan. Supaya mampu bersikap benar, berkelakuan benar, memiliki sikap hati yang benar, sadar bahwa kita bisa meninggal tiba-tiba dan semua harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Semua yang baik yang kita terima itu anugerah Tuhan. Semua yang tidak baik yang kita harus alami itu adalah proses yang Tuhan izinkan. Proses. Seperti intan yang diproses, dia seperti batu biasa wujudnya. Bongkahan diambil dari dasar bumi yang gelap dan kotor, diangkat, dicuci, disikat, dipotong, dibentuk, diproses berulang-ulang untuk berharga, untuk mulia. Kalau ada hal-hal yang tidak enak yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ketahuilah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Selama kita hidup mau mengasihi Tuhan, mau diproses. Belum ada seorang pun di antara kita yang sempurna melakukan firman Tuhan, benar? Tapi hendaknya kita bertekad untuk lebih hari lebih hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Merelakan diri untuk diproses Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Kitab 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 saya bacakan untuk kita semua. Jadi berkat. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Tuhan, Ruh besar, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia, huruf besar, artinya Tuhan, menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita harus mengakui bahwa kita belum sempurna, kita masih berdosa, tapi kita bilang sama Tuhan, kita rela diproses. Kita rela hidup berintegritas di hadapan Tuhan. Kita rela dibentuk Tuhan untuk tambah hari tambah melakukan firman Tuhan. Amin. Roh Kudus menolong kita, menyertai kita, memampukan kita untuk bisa melakukan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Sebagai ayat penutup saya bacakan Roma 8 mulai dari ayat 13. Roma 8 mulai dari ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati.
Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan yang terakhir ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya.
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk mengintrospeksi diri dan melihat acuan kami tentang hidup berintegritas di hadapan Tuhan. Kami sadar kami semua belum sempurna, jauh dari sempurna. Hanya karena kemurahan kesabaran Tuhan, kami bisa hidup dan belajar firman Tuhan lagi. Dan mengaku dosa kami dan memberi diri kami diproses Tuhan. Ampuni dosa kami, tolong kami untuk lebih lagi erat dengan Tuhan. Sehingga pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu yang menjadi pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Kami mohon Tuhan, mampukan kami melakukan firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak sekolah minggu supaya mereka mengenal dan mencintai Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak muda, remaja supaya mereka juga sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Sehingga masa depan mereka sungguh ada dan harapan mereka tidak hilang. Walaupun ada bonus demografi di Indonesia dan banyak yang tidak berkualitas, tetapi anak muda, remaja, dan sekolah minggu yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan akan bedakan. Beri hikmat kepada orang tua untuk dapat melakukan yang benar, yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Beri hikmat untuk dapat mengambil keputusan-keputusan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tolong kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati guru-guru sekolah minggu, hamba-hamba Tuhan yang melayani secara online dan onsite. Dengan berkat-berkat rohani dan jasmani. Dan kami semua jemaat-Mu. Kepada Tuhan kami berharap. Karena Engkau adalah Bapa kami yang berkuasa, yang sempurna. Kasih-Mu tiada duanya. Kami syukuri kami memiliki Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat, Bapa kami yang kekasih. Kami menyerahkan semua persoalan kami di hadapan-Mu dan kami percaya Tuhan akan buat jalan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Muliakanlah nama-Mu, nyatakanlah kuasa kerajaan-Mu biar kami kembali dapat bersaksi bahwa Engkau hebat dan luar biasa. Nama-Mu dipermuliakan. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, imani dengan sungguh kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta Tuhan Yesus bagi kita, doa syafaatnya bagi saya dan saudara, menolong kita bisa hidup kuat menghadapi minggu baru bersama Tuhan. Penyertaan Roh Kudus menghibur, menolong kita semua. Itu semua cukup karena Tuhan Immanuel. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan berkati saudara, tetap jaga kesehatan. Amin.